tentang perkembangan model atom. Zaman dan teknologi yang terus berkembang tentunya membawa banyak perubahan terhadap ilmu pengetahuan, termasuk pula salah satunya adalah perkembangan model atom. Perkembangan model atom ini berkaitan dengan komposisi partikel serta susunannya yang terdapat di dalam setiap model atom yang disampaikan oleh para ahli kimia. Kali ini kita akan membahas 5 model atom yang disampaikan oleh beberapa ahli. Yuk, daripada berlama-lama, ayo kita mulai. Yang pertama adalah teori atom menurut John Dalton. John Dalton, ia adalah seorang ahli kimia, fisika, dan meteorologi. Ia dikenal karena memperkenalkan teori atom pada bidang kimia. Teori atom yang dikemukakan oleh ilmuwan berkebangsaan Inggris pada tahun 1808 ini merupakan teori atom yang tertua. Teori ini dipublikasikan dalam A New System of Chemical Philosophy. Menurut pendapat John Dalton, atom merupakan suatu zat yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Hipotesa Dalton digambarkan dengan bola pejal seperti pada tolak peluru. Ia menyebutkan beberapa poin dalam teorinya. 1. Materi terdiri dari atom yang tidak dapat dibagi lagi. Semua atom dari unsur kimia tertentu memiliki sifat dan massa yang sama. Unsur kimia yang berbeda memiliki jenis atom yang berbeda. Selama reaksi kimia, atom-atom dapat bergabung dan dipecah menjadi atom-atom yang terpisah. Tetapi, atom tidak dapat dihancurkan ataupun diubah selama reaksi kimia tersebut. Senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya melalui penggabungan atom tak sejenis dengan perbandingan yang sederhana. Namun, teori ini memiliki beberapa kelemahan bila ditinjau dari teori atom modern, seperti asumsi bahwa atom tidak dapat dibagi lagi. Ternyata kini diketahui bahwa atom terdiri dari partikel dasar yang lebih kecil, yaitu proton, elektron, dan neutron. Asumsi bahwa atom tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, ternyata kini diketahui bahwa dengan reaksi nuklir, atom dapat diubah menjadi atom unsur lain. Asumsi bahwa atom suatu unsur memiliki kesamaan di berbagai hal, kini dibuktikan dengan adanya isotop, di mana atom yang sama memiliki kesamaan nomor tetapi tidak dengan massanya. Asumsi tentang perbandingan suatu unsur senyawa merupakan perbandingan bulat yang sederhana. Nyatanya kini banyak ditemukan senyawa dengan perbandingan yang tidak bulat bahkan kompleks. Teori ini juga tidak menjelaskan hubungan antara larutan senyawa dan daya hantar listrik. Kedua, teori atom menurut J.J. Thomson. Joseph John Thomson ialah ilmuwan yang lahir di Chatham Mill, di mana ia diangkat sebagai profesor fisika eksperimental sejak 1884. Salah satu penelitiannya membuahkan penemuan elektron. J.J. Thomson melakukan eksperimennya dengan menggunakan sinar katoda, di mana sinar tersebut terdefleksi menuju arah kutub positif pada eksperimen dengan medan listrik, sehingga ditarik kesimpulan bahwa sinar katoda merupakan radiasi partikel bermuatan negatif yang selanjutnya disebut sebagai elektron. Teori atom Thomson berkesimpulan bahwa atom merupakan bola masif atau pejal yang bermuatan positif, di mana atom terdiri dari bola bermuatan positif dan elektron tertanam di dalamnya. Di samping itu, ia juga berpendapat bahwa atom bermuatan netral karena memiliki muatan negatif dan positif dalam besaran yang sama. Teori atom ini dikenal pula dengan sebutan teori Rotikisnis. Namun, teori ini dinilai tidak dapat menjelaskan dinamika reaksi kimia yang terjadi antar atom, sebab tidak dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alfa oleh sel putih tipis emas yang dikemukakan oleh Rutherford, dan tidak dapat menjelaskan adanya inti atom, serta tidak dapat menjelaskan susunan muatan negatif dan positif dalam bola atom tersebut. Ketiga, teori atom menurut Ernest Rutherford. Ernest Rutherford adalah fisikawan kelahiran Selandia Baru yang bekerja sama meneliti atom dengan J.J. Thomson di Universitas Cambridge. Rutherford bersama dengan dua muridnya, Hans Geiger dan Ernest Messerden, melakukan percobaan yang dikenal dengan hamburan sinar alfa terhadap lempeng tipis emas.
Percobaan ini sebenarnya bertujuan untuk menguji pendapat J.J. Thomson apakah benar atom itu merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan bila dikenai sinar alfa akan dipantulkan atau dibelokkan. Partikel alfa adalah partikel dengan muatan positif yang bergerak lurus dan memiliki daya tembus yang besar sehingga dapat menembus lembaran tipis kertas. Nah, pada percobaan ini, Rutherford menembakkan partikel alfa kepada lempengan tipis emas. Pada percobaan didapati bahwa sebagian besar partikel alfa yang ditembakkan kepada lempengan emas akan diteruskan, dan terdapat penyimpangan dengan sudut kurang dari 1 derajat. Sedangkan menurut pengamatan Marsden, diketahui satu di antara 20.000 partikel alfa akan membelok dengan sudut sebesar 90 derajat atau bahkan lebih. Dari percobaan ini didapatkan beberapa kesimpulan. Di antaranya, atom bukanlah bola pejal, karena hampir semua partikel alfa diteruskan. Jika lempeng emas dianggap sebagai satu lapisan atom emas, maka di dalam atom emas terdapat partikel bermuatan positif yang sangat kecil. Partikel itu merupakan partikel yang menyusun inti atom. Berdasarkan fakta bahwa 1 dari 20.000 partikel alfa akan dibelokkan. Bila perbandingan 1:20.000 diibaratkan sebagai perbandingan diameter, maka didapatkan bahwa ukuran inti atom 10.000 lebih kecil dari ukuran atom secara keseluruhan. Rutherford mengusulkan teori atom yang dikenal dengan model atom Rutherford, di mana dalam atom yang sebagian besar merupakan ruang kosong terdapat inti yang padat, pejal, dan masif, bermuatan positif yang disebut sebagai inti atom, dengan elektron-elektron yang bermuatan negatif mengitarinya. Ia juga berpendapat bahwa di inti terdapat partikel netral yang mengikat partikel positif agar tidak saling menolak-menolak. Teori ini mudah dipahami guna menjelaskan struktur atom yang sangat rumit. Dapat menjelaskan bentuk suatu lintasan elektron yang mengelilingi inti atom dan bisa menggambarkan gerak elektron di sekitar inti. Namun, teori ini tidak bisa menjelaskan stabilitas atom, di mana secara teori elektron yang berputar akan kehilangan energi dan akhirnya jatuh ke dalam nukleus, yang mana hal ini tidak mungkin terjadi. Keempat, teori atom Niels Bohr. Niels Bohr adalah ilmuwan asal Denmark yang menerapkan konsep mekanika kuantum untuk model atom yang telah dikembangkan oleh Ernest Rutherford, yang menggambarkan bahwa atom tersusun dari inti yang dikelilingi oleh elektron dalam orbit sirkuler. Menurut Bohr, hanya terdapat orbit dalam jumlah tertentu, dan perbedaan antar orbit satu dengan yang lainnya adalah jarak orbit dari inti atom. Keberadaan elektron di orbit yang rendah maupun yang tinggi sepenuhnya tergantung oleh tingkatan energi elektron. Semakin tinggi energi suatu elektron, maka jaraknya pun semakin jauh dari inti atom. Hanya pada orbit dengan tingkat energi tertentu itulah elektron dapat mengelilingi inti atom, atau dengan kata lain tingkat energi terkuantisasi. Tingkat energi lintasan elektron tersebut merupakan kelipatan suatu bilangan dari 1 hingga tak terhingga yang disebut dengan bilangan kuantum. Lintasan orbit elektron ini disebut juga dengan kulit elektron. Elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan lainnya. Elektron dapat berpindah dari tingkat yang rendah ke yang lebih tinggi jika menyerap energi yang cukup. Dan sebaliknya, elektron dapat berpindah dari tingkat yang lebih tinggi ke yang lebih rendah apabila ia melepaskan energi dalam jumlah tertentu. Teori ini dapat menjelaskan kestabilan atom, karena elektron tidak akan kehilangan energi selama berada di orbit tertentu. Dan dapat pula menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. Namun, teori ini tidak dapat menjelaskan spektrum garis pada atom multi-elektron. Tidak dapat menjelaskan efek Zeeman atau pemisahan garis-garis spektrum di hadapan medan magnet, dan Stark effect atau pemisahan garis spektrum di hadapan medan listrik, serta tidak dapat menjelaskan intensitas relatif dari garis spektrum. Yang kelima, mekanika kuantum atau teori atom modern. Hipotesis Louis de Broglie, yang mana pada kondisi tertentu materi yang bergerak memiliki ciri-ciri seperti gelombang, dan azas ketidakpastian dari Heisenberg
yang menyatakan bahwa posisi elektron tidak dapat ditentukan secara pasti, namun hanya dapat ditentukan peluang posisinya saja. Serta persamaan gelombang Schrödinger yang memperhitungkan sifat seperti partikel dan sifat seperti gelombang dari elektron menjadi dasar dari konsep mekanika kuantum yang dikembangkan oleh Erwin Schrödinger pada tahun 1927 ini. Ia mengajukan konsep orbital untuk kedudukan dari elektron dalam atom. Orbital menyatakan suatu daerah yang berkemungkinan paling besar untuk ditemukannya elektron. Dalam mekanika kuantum, model orbital atom digambarkan menyerupai awan, yang dimana kerapatan awan tersebut menunjukkan peluang posisi elektron. Semakin rapat awan elektron, maka semakin tinggi pula peluang elektron. Begitu pula sebaliknya. Orbital menggambarkan tingkat energi elektron. Orbital-orbital yang memiliki tingkat energi yang sama atau hampir sama akan bergabung dan membentuk subkulit. Kemudian, beberapa subkulit akan bergabung dan membentuk kulit. Dengan demikian, kulit terdiri dari beberapa subkulit dan subkulit terdiri dari beberapa orbital. Perlu diingat, walaupun posisi kulitnya sama, belum tentu posisi orbitalnya sama. Sebelumnya, pada tahun 1919, Rutherford berhasil menemukan partikel bermuatan positif yang disebut proton dari eksperimen penembakan partikel alfa pada atom nitrogen di udara. Lalu, pada tahun 1932, James Chadwick menemukan partikel netral yang disebut sebagai neutron dari hasil eksperimen pembombardiran partikel alfa terhadap berbagai macam unsur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model awan elektron terdiri dari elektron-elektron bermuatan negatif yang bergerak sangat cepat mengelilingi inti atom yang tersusun dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan. Model atom dengan orbital lintasan elektron ini disebut model atom modern atau model atom mekanika kuantum yang berlaku hingga saat ini. Sekian hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan perkembangan model atom pada kesempatan kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Maharani Riviana Angelika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you next time.